Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Kartika Aprilian Wahyu Anggraini dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar. Pada kesempatan ini saya akan membagi pengetahuan dengan teman-teman tentang protokol kesehatan untuk menghadapi era pandemi COVID-19 di pada new normal ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu penyakit COVID-19. Kalian sudah nggak asing lagi dengan penyakit tersebut, yaitu penyakit baru yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan dan radang paru yang disebabkan oleh virus Server Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang biasanya disingkat SARS-CoV-2. Itu adalah penyakit baru-baru ini yang datang pada seluruh dunia ini, menyerang seluruh dunia. Itu biasanya pertama kali virus itu terjadi di Cina, di Wuhan sana. Gejalanya yaitu ada tanda gejalanya. Pertama, flu biasa disertai demam tinggi, batuk pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai komplikasi berat seperti pneumonia. Itu banyak yang terjabat gejalanya, dan juga ada orang yang tidak ada gejalanya, dia sudah menderita penyakit COVID-19 itu. Untuk kita mengetahui kita terkena gejala COVID-19 atau tidak, kita memerlukan itu namanya tes swab rapid yang sekarang banyak diselenggarakan di puskesmas dan tempat-tempat kesehatan lainnya. Cara penularannya itu ada 3. Yang pertama lewat droplet atau percikan. Kalian sudah tahu kan droplet atau percikan itu? Pertama, percikan itu bisa saat kita berbicara, air liur kita mengenai seseorang dan kita sudah terpapar virus infeksi itu, kita dapat menurunkan virus itu kepada orang lain. Batuk, bersin, itu lewat droplet. Yang kedua, kontak fisik. Kita melakukan kontak fisik pada penderita kita melakukan kontak fisik pada seseorang yang sudah menderita, baik itu pelukan, berjabat tangan maupun ciuman, itu kita juga bisa terpapar oleh infeksi virus ini. Yang ketiga, kita menyentuh mulut, hidung, mata dengan tangan yang sudah terpapar oleh infeksi, maka kita juga dapat terkena infeksi virus tersebut. Untuk cara pencegahannya yaitu melalui protokol kesehatan. Yang pertama, kita diharuskan untuk cuci tangan. Berikut adalah etika untuk cuci tangan. Yang pertama itu gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci secara bergantian, ibu jari secara bergantian, kuku jari, lalu bilas, keringkan. Mari kita praktekkan etika untuk mencuci tangan. Pertama, basahi tangan, kemudian ambil sabun, gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci, ibu jari secara bergantian, kuku jari, bilas. Meskipun kita bilas, kita juga menerapkan etika tadi 6 langkah untuk cuci tangan. Kemudian dikeringkan dengan lap. Kemudian cara pencegahan yang kedua, menurut protokol kesehatan kita harus memakai masker. Masker yang digunakan untuk kita itu masker kain, itu bisa dicuci. Kalau masker medis itu hanya satu kali pakai. Ini tadi saya membuat video, jadi saya tidak menggunakan masker, tapi saya sekarang mencontohkan untuk menggunakan masker. Kita wajib menggunakan masker saat keluar ruangan, keluar rumah, dan kemanapun kita harus menggunakan masker. Yang ketiga yaitu etika batuk dan bersin. Yang pertama, untuk etika bersin dan batuk, kita wajib menggunakan masker saat kita batuk dan bersin. Tujuannya kenapa? Untuk itu kita tidak menyebarkan droplet tadi kepada sekitar kita atau kepada orang lain. Yang kemudian batuknya menggunakan tisu. Caranya begini,
Kita buka tisu seperti ini, kita batuk dan bersin, kita tutup, kemudian dibuang ke tempat sampah, dan kemudian cuci tangan untuk menggunakan tisu. Dan juga bisa kita menggunakan lengan baju seperti ini untuk bersin dan batuk. Itu protokol kesehatan yang ketiga. Yang keempat, kita harus melakukan social distancing, yaitu jaga jarak fisik. Mengapa kita harus menjaga jarak fisik? Penyebaran COVID itu sangat cepat karena kita harus menghindari keramaian dan harus menjaga jarak dengan orang lain. Untuk gejala-gejalanya, orang banyak yang tidak mengalami gejala. Mengapa kita harus melakukan itu? Nanti kalau kita tidak melakukan jarak fisik, nanti banyak yang terkena dan petugas medis kewalahan untuk menangani gejala COVID ini. Yang kelima, tidak bebas keluar masuk. Jadi kita harus lockdown, kita harus berada di rumah saja supaya pandemi COVID ini cepat berakhir. Yang terakhir, kita harusnya selalu jaga kebersihan untuk menghindari virus COVID ini. Sekian protokol kesehatan dari saya. Terima kasih, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.